Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan install ulang pada laptop seri Acer Aspire 3. Untuk install ulang bisa menggunakan dua metode. Bisa dengan metode membuat bootable memakai flash disk atau dengan CD. Cuma sekarang kebanyakan orang-orang udah memakai bootable lewat flash disk. Nah, untuk bootable itu sendiri ada dua jenis, ada UEFI atau legacy, atau pada umumnya orang pada mengenal itu MBR atau GPT. Nah, jika laptop ini sendiri bawaannya di harddisknya itu dia memakai format boot modenya udah UEFI atau GPT. Nah, untuk itu kita siapkan aja bootable GPT gitu. Nah, pertama-tama sebelum masuk ke BIOS, sebenarnya kalau misalkan kondisi ini mati kita harus masuk dulu ke BIOS. Nah, kalau misalkan ini saya restart dulu. Untuk masuk ke BIOS untuk masuk ke BIOS untuk Acer ini kita bisa mijit F2 sampai dia tampilannya ntar masuk sendiri ke tampilan BIOS. Nah, di situ kita bisa mematikan dulu secure bootnya. Kalau misalkan secure bootnya masih enable, kita disablekan dulu. Terus kita pastikan juga boot modenya itu UEFI, karena boot table yang udah kita pakai itu kan GPT, berarti boot mode di BIOSnya itu harus pastikan dulu untuk sudah pindah ke UEFI seperti itu. Kemudian boot table yang udah kita buat kita pindahkan ke menjadi nomor 1 dengan memijit F6. Boot priority ordernya kita pindahkan dia jadi utama, jadi nomor 1. Kita exit, save configuration, yes. Untuk memilih langsung boot mode mana yang akan kita pilih, kita bisa pijat F12. Ini kita bisa langsung pilih bootable yang udah tadi buat. Ini saya tadi buat, ini kenapa Verba Team Store, karena ini merek flash disknya. Ini saya buat karena yang kita akan install ulang, kita pilih boot optionnya yang USB. Tunggu aja, pilih 64 bit. Tunggu aja sampai dia memproses sendiri, sampai nanti masuk ke menu selanjutnya. Untuk proses install ulang itu sendiri biasanya kurang lebih bisa sampai 1 jam ya, tergantung laptop apa yang diinstal ulang, terus dia memakai SD atau HDD. Nah, untuk yang memakai SSD itu proses install ulang bisa cepat ya, di luar di luar kita install aplikasi segala macam gitu. Nah, untuk setelah masuk ke menu selanjutnya, di sininya kita pilih language to install, itu bahasa yang akan digunakan, kita pilih Inggris saja. Terus untuk format waktunya kita cari Indonesia. Terus untuk keyboardnya kita pakai keyboard modelan US, kita next aja. Kemudian kita pilih install now. Ditunggu sebentar. Kalau kita misalkan sudah punya serial numbernya, kita bisa langsung masukkan serial numbernya di sini. Kalau misalkan kita nggak punya serial number atau product key-nya, kita bisa klik aja ini I don't have a product key. Nah, terus kita mau nginstalin Windows 10 seri apa? Ada seri Home Single Language, Education Pro, atau N. Untuk kali ini saya ingin menginstalkan Windows 10 seri Pro nya. Klik yang Windows 10 seri Pro, terus kita next.
Nah ini agreement segala macam, kita accept ya, kita next. Nah di sini kita pilih install window only advanced custom ya, jangan yang upgrade. Kalau yang upgrade itu kita ngupgrade, biasanya ngupgrade dari misalkan apa namanya edisi versi sebelumnya ke versi yang sekarang. Kalau ini karena ini gak tahu versi apa yang dipakai sebelumnya, saya nggak ngecek, jadi tinggal di custom aja. Nanti setelah masuk ke sini kita mau nginstalin di mana, jangan lupa ada beberapa partisi. Kalau misalkan kita mau format ulang segala macam, kita delete aja dulu semuanya. Kalau misalkan kita mau ngehilangin, terus kita bisa bikin lagi bootable baru. Kalau misalkan di data D udah ada data sebelumnya, misalkan ini partisi 5, ini data D udah ada data, tapi kita gak mau dihapus, kita berarti format yang bagian C nya aja. Kita tinggal format aja, karena itu C udah pasti harus diformat dulu. Nah setelah diformat, nanti kita bisa langsung klik next untuk proses selanjutnya. Cuma di sini saya ingin menjelaskan dulu, kalau misalkan ini kan bawaan dari harddisknya itu pakai bootable UEFI atau GPT. Nah kalau misalkan bootable yang kita buat di flash disk itu MBR, di sininya dia nggak mau buat di next, ntar ada kayak tanda cakra kayak gitu, makanya dia ada peringatannya kalau ini nggak support dengan bootable ini. Meskipun kita next, kita harus delete dulu semuanya terus bikin bootable baru itu bisa. Cuman kalau ini kan emang bawaannya udah UEFI dan GPT, makanya kita siapkan flash disk yang UEFI GPT biar data-data yang di data D kita aman, nggak usah backup terlebih dahulu. Setelah itu kita tinggal pilih akan nginstalin di yang mana gitu kan. Tadi kita ingin menimpa yang C kan udah diformat terlebih dahulu, udah seperti itu. Kita tinggal next aja dan tunggu prosesnya sampai selesai seperti itu. Setelah 100% atau setelah beres, nanti sampai ininya beres, sampai finishing up, kemudian laptop akan merestart sendiri. Kita restart now aja langsung. Sampai sini masih belum beres juga ya, masih belum selesai, masih ada tahapan selanjutnya. Ada tahapan selanjutnya. Di sini kita nggak usah masuk lagi ke BIOS terus buat memilih bootable proses segala macam. Nah di sini kita otomatis mau langsung di enter, pokoknya yang paling atas aja kita pakainya. Nanti dia akan membaca sendiri. Oh getting the starting service, sampai tunggu aja sampai 100%. Oh iya, kalau misalkan mau nyabut flash disk sudah diperbolehkan ya di sini, karena sebagian besar OS nya udah ibaratnya udah berhasil terinstall ya. Cuman kita ada beberapa langkah yang emang harus gak bisa di skip atau gak bisa apa, ibaratnya balik lagi ke ngatur lagi dari awal.
tunggu saja sampai nanti masuk ke menu selanjutnya ya. Proses ini tuh kadang bisa cepat, bisa lama, tergantung performa laptop itu sendiri, dan tergantung kita memakai SSD atau HDD, terus tergantung juga pemakaian RAM-nya, apakah kita pakai yang 2 GB, 4 GB atau 8 GB. Semakin besar RAM-nya itu sebenarnya makin mempercepat proses dalam install ulang, dan juga antara HDD dan SSD itu perbedaannya lumayan cukup jauh. Kalau misalkan udah SSD itu biasanya performa emang lebih cepat untuk booting segala macam gitu. Kalau buat hard disk itu penyimpanannya lebih penyimpanannya bisa lebih besar dan harga lebih terjangkau di situ aja sih. Setelah proses tadi selesai, laptop kita akan kembali merestart ya. Ditunggu aja sampai masuk ke menu berikutnya. Setelah itu kita akan masuk lagi ke menu selanjutnya, ditunggu aja.
sini kita langsung pilih aja Indonesia, next. Kemudian untuk keyboard layoutnya kita memakai US, yes. Nah di sini kita skip aja, tunggu lagi beberapa saat. Let's connect YouTube. Ini kalau misalkan kita tidak mempunyai serial number untuk produk case Windows-nya itu, kita jangan langsung konekin ke WiFi-nya ya. Tapi di sini kita klik aja I don't have a internet. Nah di sininya kita continue with limited setup. Pasti banyak bertanya kenapa jangan Dimas konekin dulu ke ke WiFi, karena di situ nanti sistem si Windows sendiri akan otomatis ini memverifikasi segala macam, meminta serial number dan lain-lain. Kalau misalkan kita punya serial numbernya, kita tinggal masukkan aja itu jadi masalah. Cuman kalau misalkan kita nggak punya serial number dan akun Microsoftnya, itu akan sangat rumit kalau dijelaskan, dan nanti juga akan mengganggu proses kalau misalkan kita mau nge-crack gitu. Situ ditunggu lagi. Ini laptopnya masih memakai HDD, jadi untuk proses install ulangnya agak lumayan cukup lama, itu aja ya. Nanti kita akan masuk lagi ke menu, seperti tampilannya itu seperti yang menu sebelumnya. Nah setelah masuk, kita juga disarankan lagi untuk connect ke internet atau ke WiFi. Di sini kita klik aja I don't have a internet, terus kemudian tunggu lagi. Di sini kita klik lagi continue with limited setup. Kemudian di sini kalau misalkan laptopnya mau kita namain, tinggal kita namain misalkan Acer, sesuka kalian aja ya mau menamainya itu apa. Kita next aja. Terus misalkan kalau kita mau bikin password, tinggal diisi password seperti apa. Kalau misalkan gak mau bikin password, kita tinggal next aja. Kemudian di sininya kita accept, langsung aja. Tunggu lagi beberapa saat. Nah ini berarti untuk sampai sini untuk penginstalan Windows sudah selesai ya, sudah berhasil gitu. Ini udah berhasil diinstalkan, tinggal tunggu untuk masuk ke dalam menu utama Windows-nya saja.
Oke, sampai sini penginstalan untuk Windows-nya sudah berhasil dan sudah bisa digunakan, dan kita juga sudah bisa untuk menginstal aplikasi-aplikasi lainnya. Tapi sebelum menginstal aplikasi-aplikasi lainnya, alangkah baiknya kita melakukan dulu update driver yang ada pada laptop ini, seperti driver pada PGA dan lain-lain. Untuk update driver kita bisa lihat di klik kanan Device Manager. Nah, di sini kita bisa cek apa aja yang perlu diupdate. Di sini ada yang bagian display adapter, dan yang tanda seru ini kita nanti update ya. Oke, mungkin sekian video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.